Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas masyarakat Sunda atau fakta-fakta masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda dalam interaksi sosialnya dituntut untuk mematuhi berbagai nilai budaya yang berlaku dalam kehidupan sosial. Di antaranya adalah yang berhubungan dengan etika Sunda. Di lingkungan budaya Sunda ada ungkapan ciri sabumi, ciri sadesa. Artinya, ungkapan tersebut menekankan bahwa di setiap lingkungan ada ciri dan tata cara tersendiri yang mempengaruhi tindak tanduk para penghuninya. Jika ungkapan ini dikaitkan dengan bidang etika, dapat dikatakan bahwa pada orang Sunda pun ada kesadaran bahwa di setiap lingkungan budaya, tak terkecuali lingkungan budaya Sunda, tentu ada nilai-nilai etis yang diterima oleh para penghuni lingkungan tersebut. Nilai-nilai etika Sunda ini bisa menjadi acuan kebiasaan-kebiasaan bagi masyarakat Sunda secara umum. Oke, kali ini kita bakal bacain 10 fakta dari gramedia.com tentang fakta unik orang Sunda atau masyarakat Sunda. Oke, yang pertama ada lucu dan humoris. Orang Sunda memiliki selera humor yang tinggi. Meskipun dalam situasi serius, mereka masih bisa bercanda. Konten di TikTok, hampir 80% gaje orang paling kegel karena video close up banget, cengar-cengir, hulu dikejetkeun terus slow-mo eta naeun. Tokoh-tokoh dari Sunda yang memiliki sifat humoris adalah artis Sule, Ridwan Kamil, dan masih banyak lagi. Status di media sosial tidak berbicara politik saja, tapi berisi guyonan yang membuat netizen tertawa. Ada banyak banyolan atau lawakan dari Sunda yang terkenal dengan nama sisindiran, sejenis pantun ala Sunda yang selalu berisi sampiran dan isi yang lucu. Kemudian ada dongeng lucu ala Cangehgar, hingga dari ceramah lucu yang sering dihadirkan oleh mubalik dari Sunda. Ada juga lawakan ohang, bobodoran, wayang golek, dan lain-lain. Oke, yang kedua ada sopan, ramah, dan murah senyum. Orang Sunda memiliki pedoman hidup saling menghargai sesama. Mereka pada umumnya ramah senyum kepada siapa saja, termasuk orang yang belum dikenalnya, seperti istilah kawas gula ejang peut, yang memiliki arti hidup harus rukun, saling menyayangi, tidak pernah berselisih. Masyarakat Sunda menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kesopanan. Itulah mengapa orang Sunda dikenal murah hati, seperti filosofi Somea Hadekasemah, yang artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap orang. Oke, yang ketiga ada pelafalan huruf F sering dibaca P. Orang Sunda dikenal jika melafalkan huruf F akan menjadi P. Meskipun tidak semuanya, ada penjelasan ilmiah mengapa orang Sunda mengucap bacaan yang ada F atau V menjadi P. Salah satunya karena huruf tersebut memang tidak dikenal dalam aksara Sunda pada zaman dahulu. Hal ini mungkin turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan orang Sunda. Contoh, konferensi sering dibacakan oleh mereka konferensi. Sering kali orang Sunda juga menulis namanya harus huruf F diganti menjadi P. Hal ini memang tidak terjadi di semua orang Sunda, namun kebanyakan memang mengucap ucapan F menjadi P. Yang keempat, logat bicara khas. Setiap suku di Indonesia pasti punya logat atau dialek khas masing-masing ketika berbicara. Begitupun dengan yang ada pada masyarakat Sunda. Biasanya orang Sunda berbicara dengan logat yang mendayu seperti ada nada yang bergelombang. Dari logat bicara saja sudah bisa dikenali atau mereka orang Sunda. Ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia juga masih kelihatan logat Sundanya. Mereka memiliki intonasi masing-masing yang terkadang terdengar lucu bagi sebagian orang. Yang kelima, menyukai lalapan dan sambal. Pernahkah kamu mampir ke restoran Sunda? Jangan kaget bila disuguhi lalapan dan sambal. Orang Sunda terkenal memiliki kuliner yang mantap.
Tidak lengkap rasanya makan di resto Sunda jika tidak menyicipi sambalnya. Nasi panas, empal daging, tempe tahu, ikan gurame, ikan asin, sayur asam, dan ditambah lalapan. Menu yang hampir semua restoran Sunda menyediakan. Makanan akan lebih nikmat jika dinikmati daerah Sunda yang datarannya tinggi dengan pemandangan yang sejuk membuat betah pengunjung untuk datang lagi. Yang keenam, sering menambah kata teh. Kebiasaan orang Sunda selanjutnya adalah penambahan pada perkataan. Contoh, saya teh asli Sunda. Ada yang unik dari penambahan kata tersebut, yaitu tidak ada perubahan arti, meskipun terdapat penambahan kata. Hal ini ditetapkan diucapkan sampai sekarang. Orang Sunda terbiasa dengan penambahan kata tersebut dan dianggap sebagai keunikan tersendiri. Nomor 7 yaitu memiliki nama yang unik. Kebiasaan orang tua zaman dahulu atau kolot baheula lebih sering memberi nama anak mereka dengan nama seperti Maman, Jajang, Enjang, Asep, Dede, Cecep, dan lain-lain. Kemudian nama tersebut dikombinasikan dengan akhiran yang sama, dengan nama awal menjadi Asep Surasep, Cecep Gumasep, Dede Sunade, dan lain-lain. Kolot baheula di masyarakat Sunda sering memberi nama anak dengan awalan Asep yang konon katanya berasal dari kata kasep yang artinya ganteng, dengan ekspektasi agar anaknya menjadi orang yang ganteng, walaupun pada realitanya ada yang berlawanan. Bahkan nama Asep ini saking banyaknya sampai ada yang membuat komunitas Asep. Oke, nomor 8 ada santai. Berbeda dengan masyarakat Jawa yang terkenal lebih kerja keras, ulet, dan lebih serius, orang Sunda lebih terlihat santai dalam hidupnya. Ada yang mengatakan cenderung malas. Sifat santai ini diwakili oleh sosok Kabayan yang digambarkan dengan seorang pemalas. Santai namun banyak akal. Sosok ini melegenda di masyarakat Sunda. Meskipun terkenal dengan sifat santainya, banyak juga orang Sunda yang memiliki etos kerja tinggi dan jadi orang sukses di bidangnya masing-masing. Yang kesembilan, menjunjung tinggi adat istiadat. Orang Sunda atau orang Sunda memiliki adat istiadat yang beragam. Terdapat salah satu wisata yang menjunjung tinggi adat istiadat, yaitu Saung Angklung Mang Ujo. Di saung tersebut, pengunjung bisa belajar angklung dan menyaksikan pentas seni yang kental dengan adat Sunda. Hal itu tentu sangat bagus untuk memperkenalkan adat istiadat Sunda ke berbagai daerah lain, hingga mancanegara. Orang Sunda akan senang hati membantu pengunjung dalam memberikan pemahaman mengenai adat istiadat yang ada. Yang terakhir yaitu pandai membuat akronim yang mudah diingat. Ternyata orang Sunda jago membuat akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contoh yang terkenal ialah sejenis makanan, yaitu cilok yang berarti aci dicolok, cireng yang berarti aci digoreng, cinlok yaitu cinta lokasi. Terdengar aneh, tapi kebiasaan orang Sunda ini sukses membuat jajanan kuliner Sunda menjadi terkenal. Nah, sekian dari saya. Itu beberapa fakta dari masyarakat Sunda. Sebagai warga Sunda, kita harus menjunjung tinggi adat istiadat yang ada. Bangga menjadi orang Sunda. Sampai jumpa di fakta-fakta selanjutnya.